Baiklah, saya Grace Angelin Manurung. Di sini saya akan melakukan percobaan reaksi redoks yang pertama, yaitu dengan menggunakan betadine dengan vitamin C. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas, air, sendok, betadine, di mana betadine ini mengandung iodin ataupun I2 dan vitamin C, atau dalam bahasa kimianya yaitu asam askorbat ataupun C6H8O6. Adapun langkah-langkah dalam percobaan ini yaitu pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Lalu kita masukkan tetesan betadine ke dalam air. Lalu kita aduk. Untuk membuat warna lebih pekat, kita tambahkan lagi kita telah melihat sekarang air telah berubah warna menjadi coklat. Lalu di sini kita akan melihat reaksi atau perubahan apa yang akan terjadi pada saat vitamin C ataupun asam askorbat dicampurkan ke dalam larutan betadine, di mana larutan tersebut mengandung iodin. Kita lihat perubahan yang akan terjadi. Kita aduk. Kita lihat larutan sebelumnya yang berwarna coklat kini telah berubah menjadi warna bening, di mana hal ini menunjukkan terjadinya reaksi redoks ataupun reaksi reduksi dan oksidasi secara sekaligus, di mana asam askorbat atau vitamin C tadi yang telah dimasukkan ke dalam larutan dioksidasi oleh iodin yang terdapat dalam betadine. Jadi, asam askorbat dioksidasi oleh iodin dan berubah menjadi asam dehidroaskorbat. Jadi, bukan C6H8O6 lagi, melainkan telah berubah menjadi asam dehidroaskorbat atau C6H6O6. Dan asam askorbat atau vitamin C tadi mereduksi ataupun mengubah iodin menjadi ion iodin, atau dari I2 menjadi I negatif. Reaksi ini dikatakan reaksi redoks karena mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Reaksinya yaitu dari C6H8O6 ditambah I2 akan menghasilkan C6H6O6 ditambah 2I negatif ditambah 2H positif. Selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan reaksi redoks yang kedua. Let's check it out! Halo semuanya, kita sudah menyaksikan percobaan yang pertama dan kita akan melanjutkan ke percobaan kita yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kezia Tessa Destin, saya dari Bilingual IPA 19. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan redoks yang kedua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, di sini ada pisau, lalu ada air di dalam botol, lalu ada PK atau potasium permanganet, dan juga ada pare. Kita akan melakukan percobaan reaksi redoks antara pare dan PK. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja ataupun langkah-langkah kerja reaksi redoks. Nah, di sini yang pertama sekali kita masukkan PK ke dalam air tadi. Terlihat air sudah berubah warna menjadi ungu pekat. Lalu
kita aduk. Kita masukkan pare ke dalam air tadi, kita masukkan pare ke dalam larutan PK tadi, lalu kita kotak. Kita lihat perubahan yang terjadi dan tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat terjadi perubahan warna. Sebelumnya larutan PK berwarna ungu kepekatan dan sekarang menjadi jernih, tidak ada lagi warna ungunya. Ini merupakan reaksi redoks ataupun reduksi dan oksidasi antara PK dan pare. Kita akan masuk ke pembahasan. Nah, terlihat di sini larutan PK sudah berubah warna menjadi bening ataupun tidak berwarna ungu lagi, yang sebelumnya tadi adalah berwarna ungu. Mengapa demikian? Larutan PK berwarna ungu disebabkan oleh unsur mangan dengan bilangan oksidasi sebesar positif 7. Ion permanganan merupakan salah satu oksidator yang kuat. Lalu pare mengandung vitamin C atau asam askorbat. Terjadi perubahan warna pada PK, yaitu berubah warna dari ungu menjadi bening. Ini dikarenakan pare yang mengandung asam askorbat. Pada suasana asam, ion permanganat atau positif 7 akan tereduksi oleh pare sehingga berubah menjadi ion mangan atau positif 2. Demikian percobaan kedua, dan kita akan lanjut ke percobaan ketiga. Check it out. Perkenalkan, nama saya Jenny Febrina. Saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan percobaan praktikum reaksi redoks. Saya akan melakukan percobaan tersebut pada apel. Nah, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama, alatnya ada sebuah pisau, sebuah sendok, dan 3 buah wadah plastik seperti ini. Nah, adapun bahannya, yang pertama ada garam, yang kedua ada apel, dan yang ketiga ada jeruk nipis, dan yang terakhir ada air. Adapun langkah berikutnya adalah mengulek. Yang pertama, kita masukkan air biasa ke dalam wadah plastik. Lalu kita campurkan air tersebut dengan 2 sendok garam, ini aduk hingga larut ke dalam air. Langkah kedua, kita potong jeruk nipis.
Nah, setelah itu kita potong apel menjadi 4 bagian. Seperti ini. Kemudian kita ambil masing-masing wadah. Ini adalah wadah pertama yang dicampurkan dengan garam. Ini adalah wadah kedua yang dicampurkan dengan air jeruk nipis. Dan ini adalah wadah ketiga yang tidak dicampur apa-apa, melainkan hanya air biasa. Nah, setelah itu kita masukkan 3 potong apel ke dalam masing-masing wadah. Setelah itu, kita tunggu selama 30 menit. 3 potong apel direndam selama 30 menit ke dalam larutan yang berbeda. Sedangkan 1 potong apel tidak dimasukkan ke dalam larutan, hanya dibiarkan di tempat terbuka. Setelah 30 menit, keluarkan 3 potong apel dari masing-masing larutan. Wadah pertama, air garam. Wadah kedua, air jeruk nipis. Wadah ketiga, air biasa. Setelah itu, diamkan keempat potong apel di ruang terbuka. Hasil pengamatan. Setelah 3 potong apel direndam selama 30 menit di dalam 3 larutan yang berbeda dan 1 potong apel dibiarkan hanya berada di ruangan yang terbuka, hasilnya apel yang berada di ruangan yang terbuka tanpa direndam oleh zat apapun terlihat mulai mencoklat, tetapi tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan ketiga apel yang baru saja dikeluarkan dan dari ketiga larutan, yaitu larutan garam, larutan jeruk, dan larutan air biasa, warnanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Terlihat seperti baru dipotong. Nah, setelah itu, kami mendiamkan kembali keempat potong apel tersebut selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, terjadi perubahan warna pada masing-masing apel. Potongan apel yang pertama adalah potongan apel yang direndam di air garam. Nih. Potongan apel yang direndam di air garam, warnanya juga semakin mencoklat, tetapi hanya sedikit saja warna coklat yang muncul, dan warna coklat itu tidak terlalu jelas terlihat. Sedangkan potongan apel yang kedua adalah potongan apel yang direndam di air jeruk nipis. Nih. Nah, pada potongan apel yang direndam air jeruk, warnanya tetap saja berwarna putih dan tidak terlalu mengalami perubahan warna, hanya ada sedikit saja di bagian ujung-ujung apel tersebut. Potongan apel yang kedua adalah potongan apel yang direndam di air biasa. Nah, potongan apel tersebut juga berubah berwarna menjadi kecoklatan. Perubahannya hampir sama dengan apel yang tidak direndam oleh air biasa.
Hanya saja, jika dibandingkan, warna coklat pada apel tidak direndam lebih jelas tanpa. Nah, yang terakhir adalah apel yang tidak dimasukkan atau direndam ke dalam larutan. Terlihat bahwa apel yang tidak pernah direndam dan hanya dibiarkan saja di ruangan terbuka, warnanya semakin mencoklat dan hal ini sudah sangat-sangat jelas terlihat perubahannya. Seperti ini, sangat coklat bukan? Perubahan warna yang terjadi pada apel membuktikan terjadinya proses oksidasi. Perubahan warna ini terjadi dikarenakan apel memiliki zat penol dan enzim pentalase. Ketika kita memotong apel, warna putih yang kita lihat merupakan zat penol. Ketika kita mendiamkan apel di ruangan terbuka, enzim pentalase akan bereaksi dengan oksigen yang menyebabkan zat penol berubah menjadi zat melanin yang kecoklatan. Potongan apel yang direndam air garam terlebih dahulu, warna kecoklatannya tidak terlalu muncul, dikarenakan garam merupakan pengawet alami yang mencegah terjadinya proses oksidasi. Potongan apel yang direndam di air biasa, warnanya berubah kecoklatan, karena proses oksidasi tetap terjadi pada apel ini. Air biasa tidak dapat mencegah oksidasi. Kesimpulan yang kami dapat dari percobaan reaksi redoks pada apel adalah apel yang terpotong akan mengalami proses oksidasi yang ditandai perubahan warna pada apel. Hal ini dikarenakan zat penol yang berwarna putih akan berubah menjadi zat melanin yang berwarna kecoklatan ketika enzim pentalase yang ada pada apel bereaksi dengan oksigen. Air garam dan air jeruk dapat mencegah adanya proses oksidasi, tetapi air biasa tidak dapat mencegah proses oksidasi. Kesimpulan akhir. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang disertai oleh perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang di dalamnya terdapat serah terima elektron. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan dan reduksi adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Suatu unsur dalam keadaan bebas memiliki bilangan oksidasi 0 dan untuk ion bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatannya. Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif atau positif yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang diterima atau diserahkan.